I will sing praise to the Lord among the nations. I will sing praise to your name among the people. For great is your love, higher than the heavens. For great is your faithfulness that reaches to the sky. Hallelujah, hallelujah. I will sing praise to the Lord among the nations. I will sing praise to your name among the people. For great is your love, higher than the heavens. For great is your faithfulness that reaches to the sky. Hallelujah, hallelujah. For you are holy, holy, holy is your name. For you are worthy, worthy, worthy of our praise. Jesus, you're holy, holy, holy is your name. Jesus, you're worthy, worthy, worthy of our praise. Hallelujah, hallelujah. For great is your love, higher than the heavens. For great is your faithfulness that reaches to the sky. For great is your love, higher than the heavens. For great is your faithfulness that reaches to the sky. Hallelujah, hallelujah. For you are holy, holy, holy is your name. For you are worthy, worthy, worthy of our praise. Jesus, you're holy, holy, holy is your name. Jesus, you're worthy, worthy, worthy of our praise. Hallelujah, 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 hallelujah. Shalom, shalom pemirsa jemaat yang sangat Tuhan kasihi lebih daripada saya mengasihi Anda. Tuhan mengasihi Anda luar biasa. Minggu yang lalu kita membahas bersama dengan Melda karena Melda sangat sering kali berhubungan dengan brand influencer, brand produk yang harus dipasarkan, tetapi oleh karena pandemi ini justru semua berpindah dari offline menjadi online. Dan minggu yang lalu kita sudah membahas
siapa sih yang bisa menjadi influencer? Tetapi sebagaimana janji saya minggu yang lalu, hari ini kita akan membahas bagaimana menjadi influencer. Saya akan mulai dengan sebuah ungkapan Melda, yaitu adalah small is big. Jadi hal yang paling kecil pun itu menjadi sesuatu yang besar. Siapapun Anda. Minggu yang lalu Melda menyampaikan seperti saya senang ikan, cobalah sekali-sekali bikin acara soal ikan, perikanan begitu. Jadi bagaimana membangunnya? Menurut saya small is big. Dari hal yang terkecil pun kita bisa membangun hal yang besar. Gimana Melda? Ya. Jadi buat jemaat Tuhan ataupun pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, apabila saudara ingin menjadi influencer, pertama yang harus saudara siapkan seperti tadi sesuai penelitian juga mungkin saudara sekarang udah punya media sosial. Yeah. Yang kedua, saudara harus konsisten. Yeah. Jadi dari hasil penelitian juga kita tahu bahwa akan lebih banyak bertumbuh atau secara signifikan bisa sebuah channel itu bisa bertumbuh apabila dia betul-betul konsisten posting setiap hari. Itu dia yang berat. Oke, terus? Ya. Posting setiap hari atau maksimal seminimal mungkin itu 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Oh Ya. kita bisa lah. Oke, terus? 3 kali seminggu tapi betul-betul teratur dan kita harus lihat kalau misalnya Bapak Ibu punya Instagram itu harus diubah ke Instagram profesional. Nah ini agak sedikit teknikal nih. Jadi pada saat kita berubah Instagram kita dari Instagram personal ke Instagram profesional itu ada yang namanya insight. Jadi dari insight ini kita bisa tahu, oh audiens kita ini paling banyak atau paling aktif itu di hari apa dan di jam berapa. Nah pada saat kita tahu karakteristik audiens kita seperti apa, kita akan posting. Atau itu algoritma itu? Iya, jadi Terus. algoritma Instagram yang sudah diterapkan, YouTube juga ada insight-nya, jadi kita bisa tahu bahwa oh audiens kita aktif di jam sekian, tanggal sekian. Nah konsistensi yang kita tadi yang di awal yang udah kita punya, nah kita lakukan di situ, di jam-jam itu. Jadi pada saat kita posting, oh pas banyak yang aktif, langsung banyak engagement. Lagi-lagi kita berhubungan dengan konten dan juga engagement. Siapa yang nyolek? Ya, jadi setelah udah konsisten, yang ketiga itu yang harus dimiliki adalah kemauan untuk belajar. Jadi harus nantiasa upgrade skills yang kita punya. Kita nggak akan bisa berkembang kalau misalnya kita udah merasa cukup gitu. Pada saat kita merasa oh ini saya harus memperbaiki nih, misalnya apa? Misalnya skills untuk foto editing atau video editing. Oh itu yang repot. Terus? Atau mungkin yang suka cover lagu gitu di rumah bisa belajar menggunakan DAW. DAW itu software untuk merubah suara kita dari analog menjadi digital. Gitu. Nah setelah kita sudah mulai konsisten, kita sudah mulai upgrade skills kita, yang terakhir yang perlu kita lakukan adalah menjalin relationship dengan audiens. Gimana caranya? Jadi pada saat ada yang komen, mau itu bad comment, mau itu good comment, kita harus senantiasa menanggapi dengan baik. Gitu. Karena kalau misalnya saudara mau jadi influencer, harus siap-siap kalau misalnya dapat bad comment, yes. Karena kita hidup di dunia yang sangat terbuka. Ya, siapapun bisa komen tentang kehidupan kita, postingan kita gitu. Dan yang perlu ini memang sejalan dengan firman Tuhan juga lagi-lagi. Pada saat kita melakukan sesuatu, kalaupun orang mau bilang apa, misalnya ada satu saya nemu kasus, ada seorang influencer kemarin pada saat saya mengadakan live IG live dengan seorang influencer, ada yang komen di bawah, Kak kalau mau jadi influencer itu harus cantik ya? Enggak. Nah itu benar-benar cukup sedih sih dengar pertanyaan itu, karena sebenarnya kita semua tuh dilahirkan sudah cantik dari lahir gitu. Dari sononya Tuhan ciptakan kita tuh semuanya baik gitu. Tapi mungkin karena ada bad comment yang dia dapatkan pada saat dia publish atau post tentang kosmetik, misalnya kurang cocok deh. Misalnya karena ini, karena itu gitu. Yang perlu kita tahu bahwa gambaran diri kita harus dipulihkan dulu kalau mau jadi influencer. Karena harus siap. Wow. Sampai sejauh itu? Iya, karena harus siap. Kalau enggak orang bisa
sampai frustasi. Apalagi kalau misalnya saudara tahu beberapa minggu lalu ada yang viral. Ngerti. Viral, depresi dan meninggal. Iya, ada yang viral, dia juga mau bunuh diri karena selalu dibilang gak cantik dibandingkan teman-temannya. Pada saat posting foto di Instagram. Padahal yang kasus tahun lalu itu adalah K-pop star, usia baru 27, karena tidak tahan dibully, bahkan Korea Selatan membuat peraturan khusus untuk mengendalikan haters. Sampai sedemikian rupa, ya mungkin karena nggak kuat dan akhirnya reaksinya menjadi negatif. Yeah. Wow, jadi memang antisipasi tetap harus kita kerjakan, tetap kita harus lakukan. Karena di dunia yang sangat terbuka, kemungkinan apa saja bisa terjadi. Jadi kembali sebetulnya ya pada ujungnya hubungan kita dengan Sang Pencipta yaitu Tuhan, sebagaimana kita solid atau tidak, itu juga menentukan kita. Di satu sisi lain kembali saya mau membahas bersama dengan Melda, yaitu bagaimana gereja atau hamba Tuhan menjadi influencer, yang mana menurut saya itulah gereja dipanggil. Gereja dipanggil untuk menjadi influencer, menjadi terang di tengah-tengah kegelapan, menjadi garam di tengah-tengah dunia. Itu adalah influencer. Jadi menurut saya orang-orang di gereja tidak boleh a priori, nggak boleh apatis, nggak boleh negatif terhadap normal yang baru ini. Kita harus berpindah dari offline menjadi online. Menurut Melda gimana? Iya, pada saat terjadi pandemik seperti ini, kenapa ada reaksi negatif dari sebagian besar masyarakat kita karena tidak siap. Dan pada saat kalau sekarang ini sudah terjadi, yang perlu kita lihat adalah bagaimana caranya kita ada adjustment atau ada penyesuaian diri dengan new normal ini, gitu. Dari yang dulu semuanya offline menjadi online. Yeah. Kemudian yang dulu mungkin orang nggak terlalu aktif di sosial media, sekarang jadi aktif banget. Ya, karena penelitian 7 jam sehari. Ya, karena di rumah nggak tahu mau ngapain. Dulu orang bisa ke mall, nonton bioskop dan lain-lain. Sekarang banyak banget orang yang aktif di sosial media. Nah itu bisa menjadi dampak positif dan juga dampak negatif gitu. Dan kembali lagi untuk jemaat, selain kita kalau mau jadi influencer harus memberikan dampak yang baik buat lingkungan kita, yang kita perlu jaga juga pada saat kita yang menjadi audiens. Ngerti. Karena seringkali sadar atau tidak sadar banyak komentar-komentar ataupun feedback yang diberikan kepada orang lain itu yang negatif. Padahal terus nama yang di sebelahnya namanya Kristen banget gitu ya. Iya. Nah, namanya tercatat dalam Alkitab gitu ya. Kadang ada yang di bio-nya ada ayat Alkitab. Wow, oke. Nah jadi kita harus benar-benar menjaga diri kita agar kita bisa memberikan influence yang baik untuk lingkungan sekitar. Baik itu pun di media sosial ataupun di kehidupan kita yang sehari-hari gitu. Jadi menurut Melda, dengan ukuran Melda berangkat daripada sekuler gitu, pantas enggak sekarang gereja sedemikian rupa aktif dan menjadi influencer bahkan menjadi YouTuber? Sangat pantas dan memang itu harus kalau untuk saat ini ya. Kenapa? Karena seperti tadi di segmen sebelumnya kita udah pernah bilang bahwa seorang influencer adalah seseorang ataupun akun media sosial yang memberikan pengaruh yang besar buat audiensnya. Jadi pada saat gereja, pada saat saudara dan saya, kita semua di sini bisa memberikan influence yang baik buat lingkungan, buat keluarga kita, orang di kantor kita, buat sekolah. Nah justru ya tujuan Tuhan menjadi nyata lewat kehidupan kita gitu, untuk menjadi garam dan terang tadi gitu. Yeah. Jadi sama sekali tidak ada yang bilang bahwa gereja cari tenar atau apa. Enggak, karena memang sudah saatnya kita beralih dari offline ke online gitu. Jadi walaupun nanti kita sudah punya ibadah, kita akan aktif lagi kembali dengan mungkin kursi dijarakin dan lain-lain. Tapi konten-konten online itu harus tetap ada. Kenapa? Karena kita menjawab kebutuhan dari orang-orang sekarang gitu.
jemaat sekarang. Wow, jadi saya pikir 15 Maret kita terakhir ibadah di gereja, 22 Maret kami tidak membuat gereja online, 29 Maret kami tidak membuat gereja online. Akhirnya baru minggu pertama April kami membuat gereja online. Saya berpikir bahwa ini akan kita kerjakan 3-4 bulan paling maksimal. Tapi ternyata menurut ahlinya kita harus sampai maut memisahkan. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Kita harus lentur, kita harus pandai beradaptasi, kita harus cerdas. Untuk kita pun gereja dan hamba-hamba Tuhan lentur beradaptasi dengan dunia yang baru, di mana segala sesuatu platformnya berubah menjadi digital platform. Nah sekarang Melda, saya sebagai gereja, saya sebagai hamba Tuhan, kalau dari sisi Melda, apa yang bisa membuat gereja itu viral? Pengajaran yang nyeleneh, pengajaran yang menyerang gereja lain, pengajaran yang misalnya bukan menghakimi, tapi meluruskan pendapat orang lain, atau seperti apa? Karena kalau yang normal-normal kan nggak terlalu diperhatikan orang. Enggak, ini cuma pertanyaan, tolong dijawab. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat sesuatu dalam segala aspek kehidupan kita, sesuatu yang menonjol itu yang pasti diperhatikan gitu. Yeah. Either dia positif ataupun negatif, itu pasti yang gampang dinotis oleh orang lain. Yeah. Nah kalau misalnya kita bilang cara misalnya gimana sih sebuah gereja atau sebuah YouTube channel dari gereja tuh bisa followersnya naik atau subscribersnya naik gitu. Yeah. Nah kalau misalnya sekarang kita lihat fenomena yang terjadi adalah ketika gereja atau seorang hamba Tuhan itu menanggapi sesuatu yang viral. Jadi misalnya viral waktu itu pernah sempat ada yang mistis-mistis, misalnya tanggapan gereja tentang desa penari dan lain-lain gitu. Nah pada saat ada tanggapan dari kita membuat konten tentang itu, pasti banyak yang mencari gitu. Lagi-lagi kita menjawab kebutuhan dari masyarakat. Kan banyak tuh misalnya yang cari tahu tentang ini kisahnya gimana-gimana ya. Tapi dari iman Kristen kayak gimana ya. Nah yang itu pada saat kita membuat konten seperti itulah yang menjadi jawaban buat mereka gitu. Jadi menurut Melda boleh nggak IRC Media atau kita membuat misalnya tanggapan Presiden meminta agar Jawa Timur dalam 2 minggu ini COVID-19 harus menurun. Tanggapan gereja seperti apa? Mungkin seperti itu maksudnya. Maksudnya apa yang viral sekarang, apa yang viral di negeri ini, apa yang happening di negeri ini, gereja memberikan tanggapan daripada kita menanggapi gereja lain, mendingan kita menanggapi yang lebih sosial, yang lebih memasyarakat. Mungkin seperti itu, Melda. Ya. Dan satu lagi sebenarnya peran influencer adalah untuk mengatasi hoax. Ya, itu dia penting. Jadi banyak hoax yang beredar di tengah-tengah masyarakat yang butuh dijelaskan atau ditanggapi oleh orang-orang yang benar-benar expert ya dan kompeten di bidangnya gitu. Dan gereja pun harus menjadi jawaban gitu saat ini. Kalau sorry, ini saya mau tanya terakhir. Kita sudah mau menuju beberapa detik lagi ke menit yang ke-15. Kalau soal buzzer itu apa? Ya, jadi kalau misalnya ada kita sebut influencer, ada yang bilang KOL, ada yang bilang buzzer. Saya ini agak gaptek soal KOL itu apa? KOL itu Key Opinion Leader. Key Opinion Leader, jadi orang-orang penting yang memberikan opini. Iya, jadi kurang lebih seperti influencer, cuman biasanya mereka mengkategorikan berdasarkan jumlah followers atau jumlah subscribers. Jadi influencer itu antara berapa sampai berapa. Misalnya kalau di dunia di dunia influencer, itu yang di atas 1 juta followers itu bisa kita sebut dengan KOL atau Key Opinion Leader. Ya. Dan kalau buzzer kurang lebih juga seperti itu. Jadi ada buzzer tuh biasanya di bawah 10.000.
10.000 orang. Tapi apakah benar buzzer itu identiknya itu negatif? Enggak juga sih. Enggak juga. Buzzer, ya. Jadi buzzer itu sebenarnya kayak kalau misalnya kita kenal bahasa anak sekarang tuh kayak bala-bala gitu. Jadi aku ada. Aku nggak ngerti. Terus. Jadi kayak pasukan. Pasukan ya. Okay. Jadi kayak misalnya kita mau pakai buzzer misalnya, buzzer kita mau meningkatkan engagement tentang konten gereja kita misalnya tentang influencer gitu. Biar banyak yang mau jadi influencer, banyak yang tertarik jadi influencer ataupun banyak yang mau bekerja sama dengan influencer, kita pakai buzzer. Jadi buzzer yang kita cari misalnya 500 buzzer, 500 pasukan gitu langsung datang rame-rame naik komen. Nyenggol. Ya, komen langsung like, forward dan lain-lain. Nah, itu bisa digunakan untuk hal yang positif, tapi bisa juga dijadiin haters juga. Jadi jelas. banyak banget haters yang sebenarnya kalau misalnya kita lihat di laman Instagram orang lain, mereka komen negatif, tapi sebenarnya itu komen negatifnya karena bagian dari pekerjaan mereka. Wow, puji nama Tuhan. Saya sangat diberkati, saya sangat diperkaya dengan 2 episode bersama dengan Melda soal influence dan influencer dengan platform-platform digital. Dan menurut Melda terakhir, karena ini episode yang terakhir dari Melda, pesan untuk teman-teman millennials, bagaimana? Iya, jadi buat semua orang yang menyaksikan tayangan ini, di kategori umur berapapun Anda, jadilah pengaruh yang baik untuk lingkungan. Kalau memang mau jadi influencer seperti tadi saya bilang harus punya media sosial konsisten, kemudian upgrade skill, jalin relationship dengan audiens. Dan kalau misalnya mau nanya-nanya lebih lanjut tentang influencer boleh juga nanya ke saya juga boleh. Oke, di bawah ini ada alamat IG, ya, bisa. Instagram daripada Melda. Silakan follow, silakan DM. Tetapi yang diutamakan yang punya positif aura. Yes, harus punya dampak positif buat lingkungan. Oke, thank you Melda. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus bersama dengan Anda, Immanuel. Amin.